Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sore ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang membatalkan wudu, babu nawaqidul wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yang kadiruna al-asya summa tahfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna akhrajahu Abu Dawud wa sahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Menerima hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, karena ashabu Rasulullah SAW, sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW yang tadirunal isya, mereka menunggu pelaksanaan sholat isya, hatta tafiqaru usuhum, sehingga menunduklah kepala mereka karena kondisi kantuk. Summa yusalluna walam yatawaddauna, kemudian mereka sholat dan mereka tidak melaksanakan wudhu dulu. Di sini menunjukkan dua hal yang menjadi masalah pertimbangan dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana sabarnya para sahabat ketika menunggu Rasulullah SAW akan melaksanakan memimpin sholat berjamaah. Dalam kitab Bukhari dikayatkan dari Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pada satu kesempatan Rasul melaksanakan sholat itu awal waktu yang biasa kita laksanakan, yaitu kalau sekarang masuk sholat isyanya jam 7 atau jam 7 lebih. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat isyanya nisfulail, setengah malam. Yang dari hadis ini berhubungan dari kitab Bukhari, dari Sahih Bukhari, bahwa sahabat menunggu karena lama sampai mereka menunggu 3 kali tidur, 3 kali bangun. Saking lamanya menunggu Rasul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lah, coba bayangkan apabila di kampung kita, di daerah kita, imamnya gak kunjung datang, jamaah sudah heboh. Kemana ini imam belum pada datang? Yang tadinya baca sholawatnya pelan-pelan, Allahumma sholli ala Muhammad, karena jengkel menunggu imam yang lama, lama-lama makin keras, yaitu Allahumma sholli ala. Bahkan ada sholawat yang seakan-akan menunjukkan kejengkelan daripada jamaah, sehingga menjadi cibiran ketika seorang imam datang telat ke masjid. Berbeda dengan kondisi sahabat yang sabar menunggu. Kalau dari hadis ini memang tidak diceritakan bahwa sampai 3 kali tidur, tetapi dalam Sahih Bukhari diceritakan sampai kali tidur, ketiduran, bangun, udah ada belum Rasul? Belum ada. Nunggu lagi karena lama menunggu, kantuk, ketiduran lagi, bangun, udah ada belum Rasul? Enggak ada. Ketiduran lagi, udah ada belum Rasul? Barusan ada. Coba kalau di kita, di kampung kita misalnya, saya can imam, acan goblok imam. Nah, kata-kata kasar mungkin keluar sehingga mengupat atau mengeluarkan bahasa yang tidak layak. Kemana aja imamnya telat datangnya, mungkin kerjanya tidur mulu, ataupun kerjanya misalnya ngopi mulu, rokok dulu. Nah, maka itu menunjukkan bagaimana sahabat sabar menunggu Rasulullah SAW. Di sini yang menjadi ilmu bahwa sahabat ketiduran tersebut, kepalanya sudah menunduk ke bawah, kemudian Rasul datang, mereka tidak wudu lagi. Di sini mana secara umum dari hadis ini, karena as-sahabat ridwanullah alaihim ajmain fi jamali Rasulillah yang tadiruna al-isya yuduha ma'a Rasulil Karim fakana yata'akharu alaihim bil khurud. Sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum semuanya pada zaman Rasulullah SAW menunggu pelaksanaan sholat isya untuk bersama Rasulullah. Jadi walaupun mau jam berapa, asalkan berjamaah dengan Rasul, karena saking mahabbah kepada Rasul, saking cinta kepada Rasulullah,
walaupun lama ditunggu. Ini satu pelajaran bagi masyarakat. Cintailah imam kalian, cintailah ajengan kalian, kiai kalian, gus kalian, ataupun apa saja namanya, istilahnya. Maka mereka menunggu sebagaimana sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Fayadhabu min ta'abin nahar wa kadahu pinaumin hatta tatatamayila ru'usahum minan naumi. Karena siangnya capek bekerja, sampai melaksanakan aktivitas, sehingga kepalanya menunduk karena menahan kantuk. Faida sholat Rasulullah SAW bihim solu walam yatawaddo lina anna naumahum kana ala hayatit tamakuni. Maka setelah Rasul datang, mereka tidak melaksanakan wudhu dulu, karena kemungkinan dari hadis ini bahwa tidurnya dalam posisi duduk, duduknya yang menempati tempat duduknya, sehingga tidak ada kemungkinan keluarnya angin. Tetapi ada beberapa dari hadis ini, pemahaman dari hadis ini menceritakan wahtalafal ulama pinak dil wudu bin naumi panadoro malikun ila sifatin naumi. Itulah para ulama dalam masalah yang membatalkan wudu oleh tidur. Panadoro malik ila sifatin naumi, kata Imam Malik, yang membatalkan wudu tidurnya, bagaimana posisi tidurnya atau tata cara tidurnya. In kana sakilan bahwa Allah dilayahu susohibau bima pala bihadratihi nakodol wudu. Kata Imam Malik, apabila tidurnya ngantuk berat, sehingga dia tidak merasakan siapa yang ada di pinggirnya. Berbeda kan orang yang ngantuk dengan orang yang tidur. Kalau yang ngantuk masih ingat ada orang lain di pinggirnya, tadinya duduk dengan siapa. Berbeda dengan orang yang tidur. Kalau yang tidur dia mendengkur, tidak sadar apa yang dia kerjakan. Maka kalau seperti itu, kata Imam Malik, batal wudunya. Wa in kana khafifan pala, apabila tidurnya ringan, ngantuknya ringan, tidurnya tidak begitu pulas, maka kata Imam Malik tidak batal wudunya. Bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Wanadoro Asy-Syafi'i ila sifatin naimi, berpandangan Imam Syafi'i kepada bagaimana orang yang tidurnya. Innama mumakinan mak'adatuhu minal ardi layan kudu wudu'ahu. Kata Imam Syafi'i, apabila tidurnya menduduki tempat duduknya dengan posisi benar, minal ardi dari permukaan bumi, permukaan tanah, permukaan teras, permukaan sajadah, layan kudu wudu, maka tidak batal wudu orang tersebut. Wa illa inin takodo. Tetapi kalau tidak bisa posisi lurus dalam duduknya, maka dia batal. Seperti ini, misalnya tidurnya kan yang kurang profesional, ngantuk ke depan, minggir ke sini, oleng tidurnya. Nah, maka yang tidur seperti itu walaupun sambil duduk, maka batal menurut Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu menurut Abu Hanifah, innama ala halati min ahwali sholat ka'annama qa'iman aw qa'idan aw sajidan lam yanqudul wudu. Apabila tidurnya menduduki posisi seperti sholat, seperti tidurnya kondisi berdiri, misalnya ada orang yang tidur sambil berdiri, maka tidak batal wudunya. Aw qa'idan, atau sedang duduk, maka tidak batal. Aw sajidan, atau sedang sujud, orang lain sudah diri, kata Imam Allahu Akbar, bangun dari sujud, akan melaksanakan qiyam rakaat yang lain. Dia terus saja mendengkur posisi sujud. Tahu-tahu imam sudah tasyahud. Kok kenapa sholatnya cuma 1 rakaat? Padahal bukan 1 rakaat sholatnya, dianya kepulasan tidur waktu rakaat pertama dalam posisi sujud. Maka menurut Imam Abu Hanifah, apabila tidurnya sambil duduk, sambil berdiri, atau sambil duduk, maka tidak batal wudunya. Kata Imam Ahmad, idana qa'idan,
au qaiman lam yanqudul wudu wa illa panaqadu. Apabila tidurnya sambil duduk ataupun berdiri tidak batal wuduknya. Apabila tidak sambil duduk atau tidak sambil berdiri maka batal. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ada sambil sujud. Kalau Imam Ahmad bin Hambal hanya duduk sambil ataupun berdiri. Jadi kalau sujud menurut Imam Ahmad tetap batal. Bagaimana kalau ruku? Jangan dibayangkan bagaimana ruku. Tak mungkin orang tidur sambil ruku. Paling dia tersungkur ke bawah. Maka kondisi orang yang tidur ada beberapa versi menurut Imam Malik. Bagaimana ngantuk atau tidaknya, berat atau tidaknya tidurnya, pulas atau tidaknya tidurnya tersebut. Kalau pulas batal, kalau tidak pulas tidak batal. Menurut Imam Syafi'i, bagaimana orang yang tidurnya, kalau tidurnya sambil duduk yang menempati tempat duduknya maka tidak batal, selain itu batal. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila tidurnya sambil duduk, sambil berdiri ataupun sambil sujud tidak batal. Selain itu batal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila tidurnya sambil duduk ataupun berdiri tidak batal, selain itu batal. Jadi itu tata cara tidur menurut kriteria ikhtilaf para imam madhab. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini bahwa kita melaksanakan sholat ataupun kondisi menunggu imam, sabar sajalah dulu, biarkan imam tenang pergi ke masjidnya, jangan terlalu tergesa-gesa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.